Perkenalkan, nama saya Deski Renando. NIM saya 19 30 30 40 11 Prodi Agroteknologi. Jelaskan tentang klasifikasi dan morfologi dari tumbuhan pisang. Tumbuhan pisang memiliki kingdom planta, subkingdom Trachehobionta, superdivisi Spermahophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Zingiberales, famili Musa, genus Musa, dan spesies Musa paradias. Tumbuhan pisang dapat hidup di dataran rendah maupun di dalam pegunungan atau dataran tinggi. Batang pisang berbentuk bulat, silindris yang berlapis-lapis. Daun pisang seperti teman-teman dapat lihat, dia berbentuk menyirip. Dan bunga pisang termasuk jenis bunga yang sempurna. Untuk buah pisang, mungkin teman-teman sering melihat buah pisang berbentuk melengkung dan kalau matang berwarna kuning. Dan pohon pisang berbuah kira-kira dari awal penanaman sekitar 80 hari. Dan untuk sistem perakaran tumbuhan pisang ini, dia perakaran sabut. Untuk cara pembudayaan pisang ini tidak ada cara lebih, karena pisang termasuk tumbuhan yang akan mudah hidup dimanapun tempatnya. Terima kasih. Buah naga dengan bahasa Latin Hilarius sp. Buah ini berasal dari Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Namun sekarang juga dibudidayakan di negara-negara Asia seperti Taiwan, Vietnam, Filipina, bahkan juga Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan morfologi buah naga. Morfologi tanaman buah naga terdiri dari akar, batang, bahkan daun, bunga, dan buah. Buah naga hanyalah akar serabut yang berkembang dalam tanah pada batang atas sebagai akar gantung seperti yang teman-teman lihat ya. Akar tumbuh di sepanjang batang pada bagian punggung, sirip di sudut batang pada bagian duri akar tumbuh bunga yang berbentuk mirip bunga Wijiakusuma. Mungkin teman-teman dapat lihat seperti ini bentuk bunganya. Seperti yang kita tahu, buah naga berbentuk bulat agak lonjong seukuran dengan buah alpukat. Mungkin seperti yang dapat kita lihat ini. Ini masih belum menjadi buah yang seutuhnya. Seperti yang dikatakan petani sekitar, bunganya mekar pada senja hari dan berukuran sekitar 30 cm. Dan mahkota bunga bagian luar berwarna krem dan mekar sekitar jam 9 malam. Lalu disusul mahkota bagian dalam yang putih bersih meliputi sejumlah benang sari yang berwarna kuning. Bunga seperti colong itu akhirnya terbuka penuh pada tengah malam. Oleh karena itu, buah naga dikenal sebagai night blooming cereus. Saat mekar, buah naga menyebarkan bau yang harum. Aroma ini untuk memikat kelelawar agar menyerbuki buah naga tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan cara pembudidayaan buah naga. Pada umumnya, buah naga dibudidayakan dengan cara stek atau penyemaian biji. Tanaman akan tumbuh subur jika media tanaman porosnya tidak becek, kaya akan unsur hara, berpasir, dan cukup sinar matahari, dan juga bersuhu antara 38 sampai 40 derajat Celcius. Jika perawatan cukup baik, tanaman akan berbuah pada umur 11 sampai 17 bulan. Buah naga sangat adaptif dibudidayakan di daerah dengan ketinggian di antara 0 sampai 1.200 meter. Hal terpenting adalah mendapatkan sinar matahari yang cukup merupakan syarat pertumbuhan utama buah naga. Buah naga dapat berkembang dengan kondisi tanah dan ketinggian lokasi apapun. Tetapi tumbuhan ini cukup rakus akan unsur hara, sehingga apabila tanah mengandung pupuk yang bagus, maka buah naga akan cepat tumbuh dengan baik. Dalam 1 tahun,
Pohon buah naga dapat mencapai ketinggian 3 meter bahkan lebih. Baiklah, saya akan menjelaskan klasifikasi, habitat, dan morfologi tanaman nanas. Nanas memiliki klasifikasi kingdom planta, subkingdom Tracheophyonta, superdivisi Spermaphyta, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Bromeliales, famili Bromeales, genus Anas, dan spesies Anas commercius. Habitat hidupnya, tumbuhan nanas dapat hidup di dataran tinggi maupun dataran rendah. Nanas ini walaupun tampak tidak memiliki batang, tapi sebenarnya memiliki batang yang di bagian dalam ditutupi oleh daun-daun tersebut. Daun nanas memiliki tipe daun menyirip dan dikelilingi oleh duri-duri kecil.